di surga menjadi kerinduan kami, kiranya kami bisa terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan mengarungi dan menghadapi badai sekalipun. Terima kasih Bapa di surga untuk kekuatan yang baru pada saat kami menanti-nantikan Tuhan, pada saat kami berharap kepada Tuhan, pada saat kami percaya kepada Tuhan, maka kekuatan baru itu akan kami miliki. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami juga akan bersama-sama membaca firman-Mu. Firman Tuhan adalah hidup, firman Tuhan adalah kekal, firman Tuhan tidak pernah berubah, namun punya kuasa untuk mengubah. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu menikmati firman-Mu pada hari ini, supaya kami boleh diubahkan karakter kami, sifat kami, supaya semakin hari kami semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga, tolonglah agar firman Tuhan yang penuh kuasa itu juga memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami untuk menjalani hidup yang kami sadar semakin hari tidak semakin mudah, namun semakin hari semakin sukar. Tetapi kami bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya bahwa kami bisa melalui semua itu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi berbicaralah Engkau kepada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, tolonglah kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam. Senang bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membuka Yohanes pasal yang ke-11. Tadi ayat yang dibacakan tadi itu adalah nats pembimbing kita. Sebetulnya pembacaan kita ini harusnya kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-44. Tapi untuk menghemat waktu, kita akan membaca Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai ayat ke-44. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-44. Kalau sudah menemukannya, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak Ibu, kita sudah sampai kepada khotbah seri saya yang terakhir, yaitu yang ke-7, tentang Yesus as the Master. Yesus as the Master, atau Yesus adalah Tuhan, ya. Dan yang menarik pada kali ini bukan saja tanda yang terakhir, tetapi juga sekaligus puncak daripada tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dikatakan puncak? Karena ini juga merupakan puncak masalah manusia.
Bapak Ibu, kalau manusia mengalami sakit penyakit biasa, ya. Kalau manusia mengalami kelaparan, kekurangan, ketakutan dan lain sebagainya biasa. Tetapi Bapak Ibu, yang luar biasa yaitu kalau manusia mengalami kematian. Atau dengan kata lain, kematian adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Gampang Bapak Ibu menghadapi ketakutan, orang bisa melewati ketakutan. Gampang Bapak Ibu melalui kelaparan, orang bisa melalui kelaparan. Tetapi kalau sudah kematian berhenti, sudah tidak bisa ada lagi kehidupan. Maka Bapak Ibu sekali lagi, tanda ini Yesus adalah Tuhan daripada kematian, bukan saja tanda yang terakhir, tetapi juga sekaligus menjadi puncak dari tanda-tanda atau 7 tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang lebih menarik Bapak Ibu, tanda ini bukan hanya tanda yang terakhir dan puncak, tetapi juga mengulang kembali inti daripada tanda-tanda sebelumnya. Nah, itu yang akan kita dengarkan bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus Kristus melalui dia membangkitkan Lazarus, sebetulnya dia mau mengulang kembali bahwa dia adalah master daripada quality, master daripada quantity dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, mari kita selidiki satu persatu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, bahwa tadi sudah saya sampaikan peristiwa kebangkitan Lazarus menjadi puncak dari 7 tanda yang dibuat oleh Yesus Kristus. Dan semua tanda-tanda ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan apa? Tuhan atas hidup manusia. Jadi nanti kalau kita kumpulin 7 tanda itu Bapak Ibu akan mengatakan, oh iya betul, dia adalah Tuhan dari manusia, dari semua kebutuhan dan persoalan manusia itu. Bapak Ibu, tidak ada kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi oleh Yesus yang adalah master atau yang adalah Tuhan itu. Nah, dari peristiwa kebangkitan Yesus juga sekaligus mengulang inti-inti daripada 6 tanda yang sebelumnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu dan saudara, apa tanda yang pertama? Yesus adalah Tuhan daripada kualitas. Masih ingat kan? Yesus mengubah air menjadi anggur. Ini sudah perubahan kualitas, perubahan dari air yang tidak ada kualitasnya menjadi anggur yang ada kualitasnya, atau lebih tepat air yang rasanya tawar, hambar. Maka kalau sudah minum air tawar itu selalu tidak ada rasanya. Kalau Anda minum air tawar ada rasanya, Anda komplain kan, ada marah, loh ini air putih, airmu kok ada rasanya, asin-asin begitu. Nah, justru air tawar itu tidak ada rasanya, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi air anggur yang sangat manis. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada kualitas. Maka dia sanggup mengubah sesuatu yang tidak ada kualitasnya menjadi sesuatu yang sangat berkualitas. Dari no quality menjadi berkualitas yang luar biasa. Demikian juga kita aplikasikan, kalau hidup Anda tidak berkualitas, hidup Anda tidak bermutu, pelayanan Anda tidak bermutu, ya pekerjaan kita tidak bermutu, datanglah kepada Allah yang Tuhan daripada kualitas itu. Dia pasti sanggup membuat kita berkualitas. Nah, lalu apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah ternyata Yesus bisa membangkitkan Lazarus, mayatnya itu sudah busuk. Busuk itu tidak ada kualitas kan? Mayatnya itu sudah rusak itu tidak ada kualitas. Mayatnya itu sudah mulai hancur, tidak ada kualitasnya. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan daripada kualitas, maka dia bisa mengubah tubuh yang busuk itu pada akhirnya kembali menjadi segar. Tubuh yang hancur itu pada akhirnya berubah menjadi utuh kembali. Bahkan tubuh yang mati itu pada akhirnya menjadi hidup. Nah, ini perubahan apa? Perubahan kualitas. Jadi Bapak Ibu, dia bukannya sanggup mengubah air menjadi anggur, tetapi mayat yang sudah busuk, yang sudah 4 hari mati, bisa diubah kembali menjadi tubuh yang segar, yang sehat, yang kuat, yang utuh, dan tidak ada kekurangan apapun juga. Apa artinya bagi kita? Bapak Ibu, mungkin tubuh kita sudah rusak, jiwa kita sudah rusak, hati kita sudah rusak, karakter kita sudah rusak. Ya, self esteem kita juga sudah hancur, sudah rusak. Bapak Ibu, datanglah kepada Kristus karena dia sanggup mengubahnya. Sulit manakah ya mengubah tubuh Lazarus yang hancur, yang busuk itu dengan mengubah karakter kita yang masih ada? Pasti lebih mudah bagi Tuhan untuk mengatasi masalah kita dibandingkan dengan mengatasi masalah Lazarus yang hancur lebur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Yesus adalah Tuhan daripada kualitas. Dia tidak hanya sanggup mengubah air menjadi anggur, tetapi juga sanggup mengubah tubuh Lazarus yang hancur menjadi utuh kembali, yang berbau busuk menjadi harum kembali. Saudara, sekian tahun yang lalu saya mengadakan satu acara di Bali. Kami muter dari Denpasar, terus muter ke Singaraja, sampai ke Gunung Agung, sampai pada akhirnya kami berhenti di danau dan kami nyebrang namanya ke tempat ini namanya Trunjang. Nah, Trunjang adalah tempat di mana orang yang mati ditaruh begitu saja dan tidak ada baunya, karena sebetulnya baunya itu sudah kesedot dengan satu pohon yang rindang sekali dan cuacanya dingin sedikit. Tetapi saya lihat senang-senang Tuhan di situ yang sudah 2 hari mati, itu kemudian yang sudah 1 bulan ketahuan. Sudah nggak itu juga hancur, matanya sudah pada ada, rambutnya sudah tercabut-cabut, ya sudah hancur. Sudah bagaimana bisa Yesus bisa mengatasi semuanya itu? Ya karena Dia Tuhan daripada kualitas kok. Ya. Kalau Anda ahli Bapak Ibu, pasti Anda bisa membetulkan apa saja, bukan? Kalau Anda ahli sepeda motor, Anda bisa membetulkan sepeda motor yang hancur seperti apapun juga. Sekali waktu saya tabrakan, hancurlah mobil saya. Mobil jas itu hancur, meledak luar biasa. Kemudian setelah itu, saya lihat, waduh, kenapa kok gini, gimana gimana. Saya datang ke bengkel, ringan saja, Pak, beres Pak, nanti 3 hari selesai. Kok saya beres 3 hari selesai? Betul, waktu saya datang bahkan lebih baru daripada sebelumnya. Nah, saudara, kenapa? Karena ahlinya. Maka kalau ada pepatah mengatakan, serahkan pada ahlinya, ya, serahkan pada ahlinya. Yesus adalah ahlinya, dia ahli quality, maka dia sanggup mengubah semuanya itu. Ya, Bapak Ibu, kemudian yang kedua, saudara-saudara Tuhan, Yesus Tuhan daripada jarak. Nah, kisahnya pada waktu apa, Bapak Ibu? Kisahnya yaitu Yesus bisa menyembuhkan anak perwira yang berada di 30 km. Nah, kira-kira di SD Pokok Anggur lah, kira-kira mungkin lebih ya, kira-kira di Tanjung Priok sana. Jauh di sana. Sekarang kalau ini mas-mas berdua berteriak, teman-teman, "Woi, tolong!" Apakah mereka dengar? Tidak akan dengar, terlalu jauh jaraknya. Jangankan ke Pokok Anggur, ke Cicadas saja tidak mungkin ya kita berteriak. Nah, tapi saya mau katakan sama Yesus cukup berkata, "Pulanglah, anakku sembuh." Maka waktu dia pulang, anaknya sembuh. Padahal jaraknya 30 mil. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada jarak. Jarak itu tidak membuat Yesus mengalami kesusahan di dalam dia menolong. Atau dengan kata lain, jarak sejauh apapun juga tidak membatasi kuasa Tuhan untuk memberikan pertolongan. Saya tidak tahu, seringkali saya katakan keluarga kita ada di mana, apakah ada di Nias, apakah di Kalimantan, apakah ada di NTT, apakah di Mentawai, dimanapun juga, ya, apakah di Lampung, ya, Bu Yayu sudah kangen sama mamanya, ya, tangan Tuhan cukup jauh, ya, cukup panjang untuk menolong siapapun. Nah, sekarang lalu apa aplikasinya dalam konteks ini? Bapak Ibu, saya mau tanya, Lazarus sebenarnya berada di mana sih pada waktu itu? Sebelum dibangkitkan, Lazarus ada di mana selama 4 hari itu? Dikubur ya. Dikubur itu berarti di dunia apa? Di dunianya orang mati kan? Betul nggak? Kan dia sudah mati dan bukan di dunianya orang hidup. Dia sudah berada di dunia yang lain. Maka memang ada orang yang katakan kalau masih 1 hari kayaknya rohnya muter-muter di rumah itu. Kalau sudah 3 hari agak di tetangga. Bapak Ibu, kita tidak percaya kepada itu. Yang kita percaya bahwa orang yang mati itu sudah berada di tempat yang berbeda. Sudah berada di tempat yang lain. Kalau kita belajar bahasa itu namanya Hades, di tempat yang lain. Dan Bapak Ibu, itu tidak bisa dijangkau telepon. Itu tidak bisa dijangkau pesawat. Itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan, terlalu jauh. Kenapa? Karena di dunia yang lain. Memang secara fisiknya, jasadnya dia ada di situ, tetapi Lazarusnya Bapak Ibu tidak ada di situ. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya ini kan jaraknya sangat jauh sekali. Kalau saya orang Jawa, saya katakan sangat jauh sekali, jauh sekali. Ya, itu jarak antara Yesus dengan Lazarus. Maka di sini juga dikatakan, maka Yesus berteriak dengan suara keras, "Lazarus, mari keluarlah. Lazarus, marilah keluar." Dan entah bagaimana, keluar tidak Lazarus? Keluar. Dia berada di tempat yang berbeda. Namun tangan Tuhan cukup panjang untuk menjangkau Lazarus. Maka Lazarus hidup. Bapak Ibu, bukankah ini menjadi konfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan daripada jarak? Tidak ada jarak yang begitu jauh yang membatasi kuasa Allah
untuk Allah bekerja. Ini mas-mas berasal dari mana? Mas dari mana? Kalimantannya mana? Kalimantan Timur. Wah, selamat datang untuk menjadi ibu kota ya. Mas satunya? Sumateranya mana? Medan, Horas. Oh, wah, luar biasa. Kalimantan Timur itu juga biasa di kita. Jadi jauh sekali Kalimantan Timur, jauh sekali Balikpapan atau mungkin Samarinda. Ya Medan, jauh sekali. Tetapi Bapak Ibu, sejauh apapun juga tidak membatasi kuasa Allah bekerja. Maka kita bisa berdoa untuk keluarga kita di Medan, keluarga kita di Kalimantan Timur, keluarga kita di Lampung, keluarga kita di Tulungagung, dimanapun juga di Nias. Kenapa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Bahkan kalau bumi ini bulat di Bapak Ibu di ujungnya sini, Tuhan pun juga bisa menjangkau. Kita bersyukur punya Allah seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya ketika saudara salam Tuhan, ternyata Yesus adalah Tuhan dari waktu. Nah, apa case-nya? Case-nya yang dahulu yaitu Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit. Sekali lagi saudara-saudara, orang sudah 38 tahun sakit, bagaimana dokter bisa menyembuhkan? Tidak mungkin. Sudah terlalu lama sakitnya. 38 tahun. Maka biasanya orang kata, waduh Pak, saya yang terlambat Pak. Coba kalau kemarin dibawa ke sini, saya bisa ngobati. Coba kalau tahun yang lalu bisa datang ke sini, saya bisa ngobati. Nah, ini sudah 38 tahun. Namun Tuhan berkata, berdirilah, berjalanlah. Dan dia sembuh. Karena bagi Tuhan sama mudahnya menyembuhkan orang sakit yang baru kemarin terjadi dengan menyembuhkan orang yang sakit yang sudah 38 tahun. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Maka waktu seberapa lamanya pun tidak membatasi Kristus untuk bekerja, untuk berkarya. Maka kalau selama ini Anda punya pergumulan, saya berat sekali Pak, sudah lama Pak, sudah 7 tahun saya mengalami hal ini. Sudah disampaikan bagi Tuhan enteng 7 tahun. Ingat Yesus itu pernah berkata 1 hari sama dengan 1000 tahun. Demikian sebaliknya 1000 tahun sama dengan 1 hari. Bagi Tuhan tidak ada waktu yang terlalu lama, tidak ada. Karena bagi Tuhan semua waktu itu ada di depannya. Tuhan itu juga melintas di masa yang lalu. Dia juga bisa melintas cepat untuk di masa yang datang. Makanya seringkali ada kalian mengatakan Bapak Ibu tidak setakut untuk menjalani masa depan kita. Kenapa? Yesus sudah ada di sana. Loh, bagaimana mungkin? Iya betul, karena bagi Tuhan yang adalah master daripada waktu, dia sudah bisa melintas di dalam kekekalan itu. Nah, lalu apa? Ya, kaitannya dengan Lazarus dibangkit. Bapak Ibu, Lazarus sudah 4 hari mati, sudah busuk. Bapak Ibu, kondisi mayat daripada Lazarus itu kalau diukur dengan sakit kira-kira berapa lama ya waktunya? Saya ulang lagi, Bapak Ibu, kondisi tubuh yang sudah rusak, yang sudah berbau, yang sudah hancur itu, kalau andai kata dia sakit berapa tahun ya? Saya percaya lebih daripada 38 tahun kan? Banyak sudah membusuk. Ini yang 38 tahun pun masih bisa menyeret-nyeret ya kakinya. Lah ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah busuk, artinya sudah bertahun-tahun. Dan tidak mungkin sedang-sedang Tuhan mayat seperti dibawa ke dokter. Pernah tidak Anda membawa mayat ke dokter? Pak, tolong obatin. Dokter tolong obatin. Ini mama saya. Kenapa mamanya? Sudah mati, sudah 4 hari. Mana mungkin? Tidak bisa. Orang yang sudah 10 tahun sakit pun sudah mengalami kesusahan dan sebagainya. Tetapi Yesus tetap saja bisa mengatasi itu. Karena bagi Yesus, apakah dia menyembuhkan orang yang 38 tahun sakit, atau dia menghidupkan orang yang 1 hari mati, atau dia menghidupkan orang yang sudah 4 hari mati, sama mudahnya. Karena nanti sudah Tuhan, dia yang adalah kebangkitan akan membangkitkan orang yang sudah 1000 tahun mati, orang yang sudah 2000 tahun mati. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itu yang tadi Nat bimbing. Maka dia sanggup menghidupkan nenek moyang kita, Bapak Ibu, yang percaya kepada Tuhan dan dibawa di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapak Ibu yang dalam Tuhan, Yesus adalah Tuhan daripada waktu. Bagi dia tidak ada kesulitan untuk menyelesaikan masalah sekalipun sudah bertahun-tahun lamanya. Yang berikutnya saudara Tuhan yang menarik adalah Yesus adalah Tuhan daripada quantity.
Yesus adalah Tuhan daripada jumlah. Nah, ini menarik saudara Tuhan. Kasusnya adalah Yesus telah memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Impossible. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan daripada jumlah, atau Yesus adalah Tuhan daripada jumlah, maka sama mudahnya bagi Yesus untuk memberikan makan kepada 10 orang, maupun kepada 1.000 orang, maupun kepada 5.000 orang. Kenapa? Karena jumlah tidak membuat dia itu geleng-geleng kepala. Kita yang sering kali, waduh Pak, gimana ya kalau tidak cukup? Waduh Bu, bagaimana kalau tidak cukup? Itu adalah kita. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh jumlah. Tetapi karena Allah penguasa daripada jumlah itu, maka jumlah sebanyak apapun juga tidak akan menyusahkan bagi dia. Lalu apa kaitannya dengan Yesus membangkitkan Lazarus? Bapak Ibu jangan lupa, Yesus datang ke kubur pada saat Lazarus sudah mati berapa hari? 4 hari. Bapak Ibu, di dalam tradisi Yahudi, di tradisi Israel, Bapak Ibu, orang yang melayat, orang yang sakit itu memakai kurpa. Dan itu biasanya masa duka itu biasanya yang umum adalah selama 7 hari. Dan itu dibentuk kurpa seperti ini Bapak Ibu. Ya. Saya mungkin buat sesuatu. Kurpa seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini namanya kurpa. Ya, dari mulai 1, 2, 3 terus muter sampai ke sana. Bayangkan 7 hari masa perkabungan. Maka kalau kita gambarkan begini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jadi hari yang keempat adalah apa? Puncaknya. Puncak apa? Puncak daripada kedatangan orang yang memberikan penghiburan. Puncak dari kedatangan orang yang turut berbelasungkawa. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari pertama, karena tidak ada akses komunikasi, hanya orang-orang terdekat saja yang datang. Tapi setelah itu mulai banyak, dan pada akhirnya pada hari yang keempat, ya jumlah orang itu begitu banyak. Maka di sini juga dikatakan, ya Yesus mengatakan di sini demikian. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, yaitu ayat 42 dikatakan karena orang banyak. Nah, apa Yesus mengatakan saudara-saudara? Yesus adalah Tuhan daripada jumlah. Dia memilih waktu di mana dia harus berkarya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan saudara-saudara Tuhan, bukankah Yesus terlambat? Padahal sudah ada undangan sebelumnya kan, suruh datang kan, Tuhan Yesus tolong datang, ya Lazarus saudaraku meninggal, kan gitu kan? Tapi Yesus sengaja menunda untuk tidak datang. Ya, mungkin kita akan berkata loh, jangan-jangan terlambat. Kalau Tuhan Yesus datang 4 hari sebelumnya, kan tidak terjadi kematian. Kalau Yesus datang 5 hari sebelumnya, kan tidak terjadi kematian. Bapak, bukankah itu seringkali pola pikirkan Tuhan terlambat datang menolong saya? Tuhan terlambat. Kenapa sih Tuhan kok pelan-pelan? Kenapa lambat? Nah, lambat dan cepat itu adalah pola pikir kita, Bapak Ibu, yang dibatasi oleh waktu. Tetapi Tuhan itu selalu on time. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Maka Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Tuhan memilih waktu yang tepat, yaitu 4 hari setelah kematian dari Lazarus, dan semua orang sudah berkumpul di sana, dan maka terjadi sesuatu. Bapak Ibu, oke, kalau kita mau boleh pilihan Bapak Ibu, Anda menonton 2 drama Bapak. Drama yang pertama, Yesus datang kepada Lazarus yang sakit, Lazarus sembuh, selesai. Oke, Bapak nonton itu kan? Sekarang bandingkan drama yang kedua adalah Yesus datang pada saat Lazarus sudah 4 hari mati. Kemudian Lazarus keluarlah. Nah, kira-kira yang serem mana? Yang sebenarnya yang lebih menarik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Tetapi kan kita tidak pernah mau kan mengalami pengalaman yang kedua. Betul tidak? Karena dipikir Tuhan sudah terlambat engkau. Harusnya 3 hari yang lalu Tuhan, harusnya 4 hari yang lalu. Saudara Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. He is always on time. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Dan dia adalah Tuhan daripada jumlah, maka dia memilihkan tempat itu. Maka kalau Anda membaca Injil Yohanes, kisah itu menjadi viral. Kalau bahasa sekarang, kisah itu menjadi viral Bapak Ibu. Sampai pada akhirnya mereka ingin membunuh Lazarus.
Mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena peristiwa ini tidak terbiasa. Kalau menyembuhkan orang sakit sudah biasa. Begitu banyak Bapak Ibu Yesus menyembuhkan orang sakit, bla 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 dan sebagainya. Tapi kali ini di dalam Injil Yohanes, dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Bapak Ibu, jangan komplain kepada Allah kalau hari ini Allah belum menolong Anda. Jangan mengatakan Allah terlambat atau kurang cepat. Karena Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat untuk berkarya. Nah, yang berikutnya serang-serang Tuhan yang kelima, Yesus adalah Tuhan daripada natural law atau hukum alam. Kemarin sudah kita singgung beberapa minggu yang lalu bahwa Yesus itu sanggup berjalan di atas air. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada hukum alam. Ya, hukum alam berat jenis yang lebih besar daripada air pasti tenggelam. Tetapi Yesus tidak tenggelam. Kenapa? Karena dia Tuhan daripada hukum alam kok. Dia bisa mengatasi alam itu kok. Dia bisa berkata kepada ombak, berhenti, berhenti. Angin berhenti, berhenti. Hujan turun, hujan turun. Hujan berhenti, hujan berhenti. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan daripada hukum. Nah, lalu Bapak Ibu mungkin berpikir, lalu bagaimana? Apa kaitannya Bapak Ibu dengan kisah Lazarus yang mati 4 hari? Kemudian dibangkitkan. Sederhana Bapak Ibu. Hukum alam, daging manusia atau daging binatang yang mati lama-kelamaan jadi apa? Hah? Busuk kan? Setelah busuk jadi apa? Hah? Terus habis terus jadi apa? Jangan lupa jadi apa? Tanah. Ya, makanya pendeta mengukurkan apa? Ini jasadnya yang asalnya dari tanah, maka kembalilah ke tanah. Tinggal tunggu waktunya saja. Karena ini hukum alam tuh. Bukan karena perlu kuasa Tuhan, enggak. Anda tidak perlu mendoain ya saudara, orang yang mati itu sudah, Bapak mari kita doakan supaya dia cepat jadi tanah. Tidak perlu. Tidak perlu karena ini sudah otomatis itu akan jadi tanah. Sudah pasti. Hanya kemudian dikatakan tapi rohnya yang berasal dari Allah kiranya kembali kepada Allah. Nah, kita bicara tentang tubuhnya sekarang. Karena yang busuk adalah tubuhnya, yang hancur adalah tubuhnya, yang berbau adalah tubuhnya. Tetapi karena Tuhan adalah Tuhan daripada hukum alam, dia bisa menyetop proses pembusukan, bahkan mengembalikan ke posisi yang sempurna. Jadi kebayangkan ini tubuh jasad yang mati ini kan hancur, busuk jadi tanah. Tetapi disetop berhenti dan akhirnya kembali menjadi utuh. Tubuhnya jadi segar. Ya, saya senang tuh nonton filmnya anak-anak Frozen atau apa itu ya. Kalau dia dari es kemudian disentuh, wah langsung jadi. Nah itulah kira-kira gambarannya. Oh jadi hidup lagi. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan daripada hukum alam. Jadi dia stop proses hukum alam yang berjalan itu dan dikembalikan. Bapak Ibu mari kita lihat jauh ke belakang. Bapak Ibu, dengan apakah Allah menciptakan Adam? Dengan apakah Allah menciptakan Adam? Ada yang tahu? Dari tanah kan? Tanah berbentuklah Adam itu. Hidup tidak dia? Tidak hidup. Tanah ya tetap tanah. Tetapi kemudian Tuhan menghembuskan nafas ke dalam ya bentuk tanah yang berupa Adam itu. Kemudian dia menjadi makhluk. Bapak Ibu kesatuan, kalau kita bandingin Lazarus masih dalam proses menuju menjadi tanah. Artinya kalau dilihat daripada kronologisnya, dia perlu beberapa waktu lagi untuk menjadi tanah. Tetapi bagi kesatuan sekarang bayang kalau Allah bisa membuat tanah yang pada akhirnya menjadi manusia, sama mudahnya kan bagi dia membuat bentuk Lazarus yang mayat itu, yang masih dalam proses menjadi tanah untuk kembali menjadi ya, manusia kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya ini menolong kita. Bukankah mungkin ada di antara kita yang sedang dalam proses untuk kehancuran, tidak dalam proses untuk mengalami kesulitan, proses mengalami kegagalan, proses apapun juga, keterpurukan, proses dalam menuju kegagalan. Yesus bisa stop, bisa berhenti dan mengembalikan untuk menjadi proses keberhasilan, proses kebahagiaan, proses kesukacitaan dan lain sebagainya.
Saudara Tuhan, bukankah ini menguatkan kita sekali? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, bukankah banyak di antara kita yang sedang dalam proses menuju ke bawah, ke bawah, ke bawah. Yesus bisa men-stop dan membawa kita untuk proses ke atas, ke atas, ke atas. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Saya harap ini kita yakini, dan ini janji Tuhan untuk kita sekalian. Itulah sebabnya saudara Tuhan, tubuh yang sudah menjadi mayat saja dipulihkan kembali dan menjadi utuh dan menjadi Lazarus. Mungkin dia lebih sehat daripada sebelumnya. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan pada akhirnya sukacita juga bertambah secara luar biasa. Yang keenam, apa Bapak Ibu? Yesus adalah Tuhan daripada ketidakberuntungan. Kisahnya apa? Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, Yesus adalah Tuhan daripada ketidakberuntungan. Bapak Ibu, saya katakan orang buta itu adalah orang yang tidak beruntung. Orang cacat adalah orang yang tidak beruntung. Tetapi Yesus bisa mengembalikan, bahkan Yesus bisa bekerja sehingga pada akhirnya orang buta menjadi orang yang sangat beruntung. Ya. Kenapa? Karena dia bisa melihat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan Yesus membangkitkan Lazarus? Bapak Ibu, saya kalau di kampung itu biasanya ada cerita-cerita tentang kecelakaan. Biasalah kita sering cerita kecelakaan. Setelah waktu ada anak, waduh, Mas, itu si A itu kecelakaan. Gimana? Wah, kecelakaan sepeda motor. Gimana kondisinya? Kakinya patah, Mas, yang kanan. Wow. Terus, tapi masih untung kaki kirinya tidak apa-apa. Betul tak? Patah memang kaki kanannya, tapi masih untung kaki kirinya tidak apa-apa. Demikian waduh, tangannya Mas patah, tangan kanannya. Lalu bagaimana tangan kirinya? Tidak apa, untung. Nah, tetapi bisa tidak Anda membawa berita, Pak, ada kecelakaan, siapa? Lalu gimana? Mati, untung sudah mati. Kan tidak mungkin kan? Untung masih mati, kan sudah tidak ada lagi. Artinya Bapak Ibu, secara ketidakberuntungan, mati adalah peristiwa yang paling tidak beruntung di dunia ini. Tidak ada sedikit pun keuntungannya. Ya. Kalau Anda mungkin masih lepas tangan telinga, wah masih ada telinga satu. Untung masih ada telinga satu, kan gitu kan? Orang dicopet habis-habisan, untung Bapak Ibu tubuhnya tidak diapa-apain, betul tak? Iya, betul tak? Itu yang terjadi. Tetapi kalau sudah mati, untung sudah mati. Loh, tidak bisa. Nah, Yesus adalah Tuhan daripada ketidakberuntungan. Maka dia bisa membalikkan Bapak Ibu seseorang yang sedang berada di dalam kondisi paling tidak beruntung diubah menjadi sangat beruntung. Bapak Ibu, berapa banyak air mata yang dicurahkan, yang dikucurkan selama peristiwa kematian daripada Lazarus. Tetapi sekarang saya balik Bapak Ibu, berapa banyak air mata bahagia yang dikeluarkan karena melihat Lazarus bangkit kembali. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Itulah pentingnya kita belajar seri tentang Yesus adalah Master. Yesus adalah Tuhan karena dia mengatasi seluruh kebutuhan kehidupan kita. Bahkan kematian pun dia atasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan daripada kematian. Kematian tidak pernah menakutkan dia. Kematian tidak pernah menggetarkan dia. Maka dia berkata, Tuhan, Allahku, Bapa, ku serahkan nyawaku kepadamu. Dia tidak pernah takut untuk itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia adalah kebangkitan dan juga hidup. Maka kalau kita lihat dari kronologinya, saudara-saudara, Yesus telah menyembuhkan anak janda Nain. Satu hari dia meninggal, ketemu sembuh. Yesus telah menyembuhkan Lazarus yang 4 hari tidak mati. Itu semacam exercise, semacam latihan kalau boleh saya katakan Bapak Ibu. Karena pada akhirnya dia sendiri bangkit daripada kematian. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menolong kita sekalian, ya. Dan mari kita baca ayat yang terakhir, ya. Lagi yang terakhir ya, mari kita baca Bapak Ibu, ini menjadi satu kesimpulan ya, dan saya harap pada akhirnya pertanyaan ini juga Anda tanyakan kepada diri Anda.
Percayakah engkau akan hal ini? Ayo kita baca bersama-sama mulai dari atas. 1, 2, ya. Jawab Yesus, aku adalah dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, Yesus adalah kebangkitan. Apalah susahnya Bapak Ibu menolong orang sakit, apalah susahnya menolong orang lapar, apalah susahnya menolong orang yang takut, menolong orang yang kesusahan. Dia sendiri sanggup menghidupkan orang yang mati, yaitu masalah yang terberat, terbesar daripada kehidupan manusia ini. Dia sanggup mengatasinya. Maka datanglah kepada Tuhan yang sanggup mengatasi semua masalah. Bahkan masalah yang paling berat di dunia ini. Apa sih masalah Anda dibandingkan dengan kematian? Tadi Ibu Nova baru kasih tahu, Pak Swadik mana? Ya, dia melayat. Ya. Ada orang mati, ada orang meninggal. Lalu meninggal adalah masalah yang terberat, terbesar yang jadi oleh manusia. Dan Yesus sanggup mengatasinya. Maka dengan demikian, tidak ada masalah lain yang sedang Anda hadapi yang Tuhan tidak bisa atasi. Sekali lagi Pak Du, kalau masalah terbesar, terberat manusia, Yesus sanggup mengatasinya, maka dia akan dengan mudah mengatasi masalah-masalah yang simpel, masalah-masalah yang sering. Saya sekali waktu baca pertanyaan tes dari Ibu Destina ini, kalau ada tes itu ya, itu matematika dari yang paling mudah, mulai sulit, yang nomor 20 Bapak Ibu, itu sangat sulitnya luar biasa. Nah, logika berpikirnya, kalau orang tidak bisa mengerjakan 19, jangan coba-coba yang 20. Kalau orang tidak bisa mengerjakan yang 17, jangan coba-coba 18. Tidak bisa, logika tidak bisa. Nah, kalau sudah 16, sudah tidak usah coba-coba. Aku loncat 20, tidak bisa. Karena itu sudah disetting Bapak Ibu, pertanyaan itu semakin sulit, semakin sulit. Nah, Bapak Ibu, logika berpikir, kalau Yesus bisa mengerjakan soal nomor 20, bisa tidak dia mengerjakan soal nomor 19? Bisa, logikanya itu Bapak Ibu. Mari saya ingin Anda memahami Yesus secara logika saja. Kalau Yesus sanggup mengatasi semua persoalan yang terberat atau persoalan terbesar, terberat yang dihadapi oleh manusia, itu kematian, maka dia dengan mudah mengatasi persoalannya Daniel, persoalannya Mas Dani, Mas Kiki, persoalan saya, persoalan Riri, Tata, persoalan kita semuanya. Semuanya. Kenapa? Karena puncak masalah manusia dia sanggup mengatasinya, yaitu kematian. Bila Tuhan menolong kita dan seharap kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan dia pasti akan menolong dalam semua persoalan dan kesulitan kita. Karena persoalan terberat dan terbesar yang dihadapi oleh manusia, Yesus sudah selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa Yesus adalah Tuhan daripada kematian. Artinya Yesus tidak dikuasai oleh kematian, sebaliknya kematian dikuasai oleh Tuhan, diatasi oleh Tuhan. Kematian adalah puncak masalah manusia dan Yesus sanggup menyelesaikannya. Itu berarti semua masalah manusia yang lain dengan mudah Tuhan pasti menyelesaikannya. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi masalah jemaat-Mu di tempat ini, tetapi Engkau tahu dan Engkau pasti sanggup menyelesaikannya. Karena Engkau adalah Tuhan daripada kualitas, Engkau adalah Tuhan daripada jarak, Engkau adalah Tuhan daripada waktu, Engkau adalah Tuhan daripada jumlah, Engkau adalah Tuhan daripada hukum alam, Engkau adalah Tuhan daripada ketidakberuntungan, dan lebih dari semuanya itu, Engkau adalah Tuhan dari kematian. Karena Engkau sanggup mengatasi kematian, dan Engkau sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran seri yang sudah kami
dengarkan dan kami ikuti bersama-sama. Kiranya semakin hari kami semakin percaya kepada-Mu. Hari ini Engkau bertanya kepada kami, percayakah engkau kepada Dia yang adalah kebangkitan dan hidup itu? Dan kiranya kami semua berkata, ya Tuhan, kami percaya